Kalau faraj artinya kelapangan. Ya, kalau ra-nya sukun, sarajun, kelapangan. Sarjun, mohon maaf, kemaluan. Bedanya satunya fathah dan satunya lagi sukun. Dari sini menerangkan kepada kita benar ucapan sebagian ulama salaf, di antara Syekhul Islam. Orang yang sehari-hari yang mempraktekkan bahasa Arab, EQ-nya semakin hari semakin cerdas. Ya, EQ-nya semakin hari semakin cerdas. Dan memang kita bisa lihat yang lancar ngomong bahasa Arab, ya, rata-rata orang cerdas. Baik di Indonesia maupun di Yaman. Walaupun orang Arabnya sendiri. Ya, enggak semua orang Arab bisa bahasa Arab dengan benar. Ya, tidak semua orang Arab bisa bahasa Arab dengan benar. Ya. Karena bahasa Arab ya butuh nahwu. Kalau dia enggak belajar bahasa Arab, walaupun orang Arab, tetap salah-salah. Yang kasrah difathahkan, yang fathah didhammahkan. Ya. Dan ada ucapan Syekhul Islam, tidaklah seorang praktekkan bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab dalam percakapannya, melainkan akan semakin tajam pemahamannya terhadap agama dan akan semakin cemerlang akalnya. Dan kalau kita lihat, memang iya. Kenapa? Karena bahasa Arab itu tidak seperti bahasa selainnya. Contohnya ini, salah penyebutan sukun dengan tidak sukun saja bisa kacau artinya, ya. Kalau dia misalkan khutbah Jumat membawa hadis Nabi, wa'alam anna nasra ma'as sabri, pertolongan Allah itu bersama kesabaran, wa annal farja ma'al karbi. Jadinya apa? Bunyi hadis wa annal faraja ma'al karbi, yang artinya dan kelapangan itu bersama kesulitan. Tapi kalau dia membacanya wa annal farja, bisa ditembak pakai AK-47 sama orang Yaman dia. Bisa dilempar sama orang Arab. Ini ngomong kotor di atas mimbar Jumat. Karena wal farja menjadi artinya menjadi kemaluan, alat vital. Beda kan? Jauh sekali bedanya. Padahal dari fathah ke sukun. Makanya orang kalau praktek bahasa Arab, misalkan dia udah pandai nahwu nih, untuk praktek bahasa Arab sehari-hari pasti setahun pertama panjang pendeknya salah, sukunnya salah-salah, dan lambat bicara. Kenapa? Ya, karena begini bahasa Arab. Tapi kalau terus menerus, maka dia akan lancar, semakin lancar. Ya. Dan seorang bahasa Arab itu kalau dia bicara pasti sebelum bicara dia mikir panjang dulu. Kenapa? Karena kalau udah keluar panjang pendeknya salah, langsung berubah artinya. Makhrajnya beda, artinya bisa berubah sangat jauh. Contohnya sadid dengan syadid. Wa qulu qawlan sadida, ucaplah oleh kalian ucapan yang lurus, yang hikmah, yang bijak. Kalau dia menjadikannya shin, wa qulu qawlan syadida, ucapkanlah oleh kalian ucapan yang bengis, yang kejam, yang kasar. Ya. Al-faraja, kelapangan. Al-farj, kemaluan, alat vital jadinya. Ya. Mata ji'ta, kapan kamu datang? Kalau tanya yang panjang, maknya pendek. Tapi kalau dibalikkan, maknya dipanjangkan, tanya dipendekkan menjadi mata ji'ta, dia mati kamu datang. Berubah jauh artinya kan? Iya. Dan memang untuk pelajaran bahasa Arab, ya, dapat dilihat di mana saja orang-orang yang punya karakter tidak suka terikat, tidak suka tekun dan disiplin dalam kehidupannya adalah orang yang paling takut belajar bahasa Arab. Paling enggak mau belajar bahasa Arab. Ya. Tidak ada yang mau belajar bahasa Arab kecuali orang yang punya karakter tekun, disiplin dan mau terikat dengan sesuatu. Adapun orang yang karakternya tidak mau terikat, sulit, tekun dan tidak biasa dengan kedisiplinan, tidak ada yang bisa belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab ini dia harus menguasai 3 hal. Iya. Menulis, ya, mengucapkan dan mendengar. Dan nahwu yang dipelajari itu tidak sekedar cuma bisa dipahami. Kalau pelajaran lain kita bisa fikih, mungkin cukup kita paham. Begitu lupa buka lagi, ya kan? Nahwu nggak bisa. Kalau dia nggak hafal, pertama dia harus paham dan harus menghafalnya. Kalau nggak, tetap nggak bisa baca kitab. Ya. Harus paham, menghafal kaidahnya. Ditambah lagi dia harus hafal mufradat dan juga harus hafal bina, bangunan-bangunan sharaf yang dasar. Ya. Dan kalau dia belajar pasti bisa. Pasti bisa, dipastikan orang yang istiqamah belajar bahasa Arab dipastikan bisa.
dengan izin Allah, karena Allah yang telah berjanji, walaqad yassarna lil qur'ani walaqad yassarna al qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, dan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ya. Dan Syekh Utsaimin menyebutkan awwaluha sha'bun wa akhiruha sahlun. Awalnya sulit, akhirnya pasti mudah. Ya. Maka seorang enggak akan mungkin mendapatkan kemudahan dalam bahasa Arab kecuali dia sudah melewati kesulitannya dulu. Ingin mudah, rasakan dulu kesulitan bahasa Arab. Ya. Atau bisa ada tips lainnya. Ada tips lain agar tidak merasa sulit dalam bahasa Arab, yaitu jangan mempelajarinya. Jangan mempelajarinya, itu antum nggak beban. Ya, tapi kalau orang yang belajar bahasa Arab, ya, kalau dia karakternya yang tekun nggak tekun, disiplin nggak disiplin, karakter seorang itu disiplin, ketahuan paling ketahuan di pelajaran nahwu. Ya, hafal mufradat, semangat semuanya hadir. 200 orang. Salajatun, kolkas, baitun, rumah. Mubtada khabar masih. Begitu mulai masuk mudhaf ilaih, itu udah mulai telat datangnya. Udah masuk man'unat, ya hari ini agak telat ini. Tadi motor agak rusak. Begitu masuk babul i'rab, istri sakit lah, ini itu sakit lah, 2, 3, 4, 5 kali nggak hadir lagi, Ustaz udah nggak nyambung lagi. Saya mau cari yang dari awal lagi, Ustaz. Nanti belajar ke guru yang kedua, penyakitnya dan alasannya juga sama seperti penyakit yang lama. Itu di mana-mana kayak gitu. Jangankan di Indonesia, di Yaman pun seperti itu. Banyak yang ke Yaman 4-3 tahun pulang nggak bisa baca kitab. Ya. Kacau balau baca kitabnya. Nahunya kacau balau. Ya, karena belajar butuh duduk bersimpuh, rojaah. Dia harus kurang tidur ya, kurang istirahat, harus menyisihkan waktunya. Ya, bayangkan ulama dahulu yang menjadi ulama, di antara mereka ada yang harus minum kencingnya sendiri karena tiada minuman lain. Masa kita pingin bisa jadi ulama, di samping kita ada Pizza Hut, ada buah-buahan, di atas spring bed dan seterusnya, tiba-tiba jadi ulama gitu? Iya. Nggak mungkin kan? Ya, tiba-tiba bisa bahasa Arab, hanya sekedar dekat ma ustad langsung bisa nahwu, bisa i'rab. Nggak mungkin. Ya, Imam Syafi'i untuk memperkuatkan bahasa Arab khusus tinggal sama orang Badui. Padahal duduk bersama Badui, jangankan duduk bersimpuh sama mereka, berdiri di samping sama Badui aja kita nggak sabar. Itu Badui di zaman kami di Yaman, apalagi Badui zaman Imam Syafi'i yang kencing di sudut Masjid Nabawi di masa Nabi SAW. Imam Syafi'i bertahan sama mereka demi mempelajari bahasa fushah dari mereka. Pengorbanan yang luar biasa. Padahal Imam Syafi'i orang kota, kan dari Mesir beliau. Mesir kan kota. Ya, dari kota. Nah, ini ya motivasi untuk belajar bahasa Arab.